Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10B yang beranggotakan saya Friska Milia absen 16, Saya Nur Khafifah absen 26. Saya Duta Satria Mahika absen 12. Saya Selamat Hartanto absen 32. Saya Kamal Valia Rashid absen 22. Saya Rafi Sarbadila absen 27. Di sini kami akan menjelaskan salah satu kerajinan khas Indonesia yaitu batik. Selamat menyaksikan. Sejarah batik Indonesia terkait erat dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada zaman Kesultanan Mataram, lalu berlanjut pada zaman Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Keberadaan kegiatan batik tertua berasal dari raja yang masih bernama Wengker sebelum abad ke-7. Kerajaan di Jawa Tengah belajar batik dari Ponorogo. Karena itu, batik-batik Ponorogo agak mirip dengan batik yang berada di Jawa Tengah. Hanya saja, batik Ponorogo, batik yang dihasilkan rata-rata berwarna hitam pekat atau biasa disebut batik erangan karena yang dekat dengan unsur-unsur magis, sehingga dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah. Di Kerajaan Majapahit, bangsawan Wengker menempati keraton di Wengker dekat Istana Wirakarta Majapahit, sehingga pengaruh batik Wengker dikembangkan pula oleh kerajaan. Pada abad 15, di Desa Mirah, Joko Lansur, anak dari Lurah Golan, memasuki rumah Lurah Mirah ketika mencari ayam jagonya. Terlihat Dewi Amirah sedang membatik. Ekstensi batik Ponorogo hingga abad ke-20 merupakan surga bagi para pembatik karena produksi batik di Ponorogo melampaui industri batik di Jawa Tengah maupun Yogyakarta yang kemudian diambil oleh pengepul batik dari Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan. Selain itu, upah batik pembatik di Ponorogo tertinggi di Pulau Jawa. Kesenian batik Indonesia telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah abad ke-18 atau awal abad 19. Teknik batik sendiri telah diketahui lebih dari 1000 tahun. Kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara di Afrika Barat seperti Nigeria, Kamerun, dan Mali, serta di Asia seperti India, Sri Lanka, Bangladesh, Iran, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis. Batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia I berakhir atau sekitar tahun 1920. Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga kerajaan di Indonesia zaman dahulu. Awalnya, kegiatan membatik hanya terbatas dalam keraton saja, dan batik dihasilkan untuk pakaian raja dan keluarga pemerintah dan para pembesar. Oleh karena banyak dari pembesar tinggal di luar keraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar dari keraton dan dihasilkan pula di tempatnya masing-masing. Lama-kelamaan, kesenian batik ini ditiru oleh rakyat jelata dan selanjutnya meluas sehingga menjadi pekerjaan kaum wanita rumah tangga untuk mengisi waktu luang mereka. Bahan-bahan pewarna yang dipakai ketika membatik terdiri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang dibuat sendiri antara lain dari pohon mengkudu, soga, nila. Bahan sodanya dibuat dari soda abu, sedangkan garamnya dibuat dari tanah lumpur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 10 motif batik paling populer. Yang pertama, motif batik 7 rupa dari Pekalongan. Motif batik 7 rupa dari Pekalongan ini sangat kental dengan nuansa alam. Pada umumnya, batik Pekalongan menampilkan bentuk motif bergambar hewan atau tumbuhan. Motif-motif tersebut diambil dari berbagai campuran kebudayaan lokal dan etnis Cina. Pasalnya, dulu Pekalongan adalah tempat transit para pedagang dari berbagai negara. Sehingga alkulturasi budaya itulah yang membuat batik Pekalongan sangat khas dengan alam. Khususnya motif jelamprang, motif buketan, motif bulan terang, motif simen, motif pisan Bali, dan motif lunglungan. Yang kedua, motif batik Sogan. Motif batik Sogan dari Solo ada sejak zaman nenek moyang orang Jawa beberapa abad lalu. Batik ini didominasi oleh warna coklat muda
dan memiliki motif yang khas seperti bunga dengan aksen titik-titik atau lengkungan garis. Dulunya, batik ini dipakai raja-raja di Jawa, khususnya Keraton Kesultanan Solo, namun sekarang dapat dipakai oleh siapa saja, baik warga keraton maupun orang biasa. Yang ketiga, motif batik gentongan dari Madura. Motif gentongan berbeda dengan batik lainnya. Baik asal Madura ini menggunakan motif abstrak sederhana, tanaman atau kombinasi keduanya. Warna batik gantongan biasanya mengambil warna terang seperti merah, kuning, hijau, atau ungu. Batik gentongan sendiri diambil dari gentong, yakni gerabah yang dipakai sebagai wadah untuk mencelup kain batik pada cairan warna. Motif yang keempat, motif batik Mega Mendung dari Cirebon. Motif batik Mega Mendung dari Cirebon cukup sederhana namun memberi kesan mewah. Motif mendung di langit mega yang berwarna cerah inilah yang membuat batik Mega Mendung sangat cocok dipakai orang tua maupun anak muda, baik perempuan maupun laki-laki. Yang kelima, motif batik keraton dari Yogyakarta. Motif batik keraton berasal dari kebudayaan Jawa yang kental dengan sistem keraton dan kesultanannya. Batik keraton ini melambangkan kearifan, kebijaksanaan, dan juga karisma raja-raja Jawa. Dulunya batik asal Yogyakarta ini hanya boleh dipakai warga keraton saja, namun sekarang sudah umum dipakai siapa saja. Ciri motif batik keraton adalah motif bunga yang simetris atau sayap burung yang dikenal sebagai motif sawat far. Motif ini biasa dibilang paling banyak dipakai baik oleh orang Indonesia maupun oleh luar negeri. Selanjutnya yang keenam, motif batik simbot. Motif batik simbot berbentuk daun yang menyerupai daun talas. Motif tersebut merupakan motif yang paling sederhana, hanya menyusun dan merapikan satu jenis motif saja. Motif simbot berasal dari suku Baduy, pedalaman di Sunda yang kental dengan peradaban lama. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, para penduduk Baduy yang menerima modernitas mengembangkan batik ini di daerah pesisir Banten, sehingga batik motif tersebut dikenal juga dengan batik Banten. Selanjutnya, yang ketujuh, motif parang. Motif parang berasal dari Pulau Jawa, yang dari kata pereng atau miring, seperti huruf S yang miring berbentuk memanjang. Motif parang ini tersebar di seluruh Jawa, mulai dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Biasanya perbedaannya hanya terletak pada aksen dari batik motif perang tersebut. Misalkan di Jogja ada motif parang rusak dan parang borong. Di Jawa Tengah ada parang slobok, serta di Jawa Barat ada parang klisik. Yang kedelapan, motif kawung. Motif batik kawung ini terinspirasi buah kolang kaling berbentuk kolang kaling yang lonjong tersebut disusun 4 sisi membentuk lingkaran. Motif kawung sering diidentikan dengan motif 10 sen kuno karena bentuknya yang bulat dengan lubang di tengahnya. Motif ini berasal dari dan berkembang di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Biasanya motifnya sama, hanya bedanya pada hiasan atau aksennya saja. Batik ini juga termasuk motif batik Indonesia yang paling banyak dipakai. Yang kesembilan, motif pring sedapur. Motif batik pring sedapur memiliki ciri khas yang simpel namun elegan. Motif yang dipakai adalah motif bambu, sehingga sering juga disebut sebagai batik pring. Batik ini tidak hanya indah dan kesederhanaannya motifnya, tetapi memiliki filosofi yang sederhana pula, di mana bambu memberikan makna ketentraman, keteduhan, dan kerukunan. Selain itu, bambu atau pring juga mempunyai filosofi mendalam bagi orang Jawa, yakni apa saja yang dalam diri kita haruslah memberikan manfaat bagi orang lain, sejak lahir sampai mati. Yang 10, motif geblek rentang.
motif geblek renteng. Batik geblek renteng merupakan motif batik yang menyerupai bentuk makanan khas Kulon Progo. Bentuknya berupa pola angka 8. Geblek makanan olahan dari singkong dan merupakan satu makanan khas yang menjadi identitas Kulon Progo. Sementara renteng berarti rentengan atau ikatan satu sama lain saat digoreng. Motif geblek renteng adalah motif batik dari hasil lomba desain batik khas Kulon Progo yang diadakan tahun 2012 lalu. Saat ini motif ini semakin populer setelah pada hari-hari tertentu seluruh pegawai di Pemkab Kulon Progo dan siswa sekolah diwajibkan untuk memakainya. Dampaknya praji batik di sentra batik Kecamatan Lebah omset naik cukup. Jadi dalam batik ini terdapat motif mega mendung. Nah, mega mendung sendiri menggambarkan awan-awan tebal di cuaca yang mendung. Dalam hal ini, motif batik mega mendung melambangkan pemberian harapan akan turunnya hujan yang penting untuk penyuburan pertanian. Sementara dalam budaya Cina, motif awan bermakna nirwana sebagai dunia yang sangat besar, abadi, bebas. Selain itu, motif awan juga bermakna konsep ketuhanan. Di dalam batik ini terdapat motif burung hong. Burung hong atau yang sering kali disamakan dengan burung ponik merupakan penyimbangan naga dalam mitologi Cina. Naga menggambarkan kaisar yang perkasa dan burung hong adalah pemaisurinya yang lembut. Keduanya bagaikan simbol yin dan yang karena diciptakan untuk berpasangan. Batik bermotif burung hong memiliki makna kebahagiaan dalam rumah tangga dan kelanggengan dalam berpasangan. Layaknya hong dan sang naga. Selain itu, dalam kepercayaan Jawa kuno, burung hong adalah menjadi simbol penolak bala. Ayo lestarikan budaya Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.